Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solihat? Semoga kabar kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi, di sini ada sebuah kata motivasi untuk kita semua yang isinya, ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna. Dindingnya juga akan hilang dan hancur. Maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan atau berimajinasi. Intinya, gunakanlah hidup kita sebaik mungkin. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan 2 kompetensi dasar. Yang pertama, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi dari teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian, ciri, dan menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi itu merupakan teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Untuk hari ini kita akan mempelajari struktur teks laporan hasil observasi. Di sini strukturnya atau bagiannya ada 4. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat, dan yang keempat simpulan. Untuk simpulan di sini boleh ditulis, boleh dicantumkan atau boleh ada dan boleh juga tidak ada. Definisi umum ini berisi tentang pengertian sesuatu yang akan kita ulas atau yang akan kita laporkan. Contoh, pohon kelapa atau Cocos nocifera atau disebut juga pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter, buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan inin. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan sebagai semua bagiannya oleh manusia. Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Di sini ada pengertian atau ada definisi tentang pohon kelapa, kemudian definisi tentang kelapa. Dan ini merupakan sebuah definisi umum. Jadi sudah jelas yang dimaksud dengan definisi umum itu sebuah teks yang memaparkan tentang pengertian yang akan kita ulas. Di sini pohon kelapa yang akan kita ulas. Kemudian yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini memaparkan atau berisikan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci dari definisi umum. Itu yang namanya deskripsi bagian. Contoh, bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Ini memaparkan bagian-bagian yang ada dari buah kelapa. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan oleh kita. Contoh, berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Yang terakhir strukturnya itu ada simpulan. Untuk simpulan boleh ada dan boleh tidak ada. Ini berisikan rincian atau kesimpulan akhir dari sebuah teks yang sudah kita paparkan di awal. Contoh, para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Jadi ini merupakan sebuah simpulan atau kesimpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi.
Yang pertama, kaidah kebahasaan atau aturan kebahasaan yang bisa kita pakai dalam menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Yang pertama, gunakan yang namanya kalimat efektif. Yang disebut dengan kalimat efektif ini itu sebuah kalimat yang tidak bertele-tele atau memiliki sebuah struktur kalimat yang jelas. Kalimat efektif itu merupakan sebuah kalimat yang hemat dengan kata-kata, jadi tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua, menggunakan yang namanya huruf kapital. Huruf kapital. Huruf kapital di sini merupakan huruf yang penggunaannya biasa digunakan di awal paragraf atau di awal kalimat. Penulisan huruf kapital juga di sini bisa digunakan untuk nama diri, nama geografi, ataupun nama titel atau istilahnya gelar gitu. Selanjutnya ada yang namanya tanda koma. Tanda koma dalam teks laporan hasil observasi ini biasa dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, misalnya jadi, koma, dan dengan demikian koma. Itu harus mencantumkan tanda koma setelah kata jadi ataupun dengan demikian. Kemudian dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misal, ibu membeli sayuran ke pasar, yaitu wortel, tomat, dan dan kangkung misalnya. Itu harus memakai tanda koma. Kemudian struktur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang keempat itu ada tanda titik. Tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Selain itu, tanda titik dapat digunakan untuk penulisan angka. Biasanya ini digunakan di akhir kalimat, ya, baik kalimat berita. Dalam penulisan angka juga misalnya 10.000, itu juga harus memakai tanda titik 10.000 gitu. Kemudian yang kelima, menggunakan imbuhan asing. Imbuhan asing di sini ada dua, yaitu ada awalan asing dan ada akhiran asing. Awalan asing ini digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia, misal ada anti, ada bi, ada de, ada ekstra, hiper, in, dan infra. Biasanya di sini penulisannya disatukan. Contoh, antioksidan. Di sini awalan asingnya itu ada kata anti, kata dasarnya oksidan. Bilateral, bilateral juga di sini merupakan awalan asing, yaitu ada kata bi. Lateralnya itu merupakan sebuah kata dasar sebenarnya, tapi dikasih sebuah awalan asing jadi bilateral. Dan dehidrasi. Kemudian akhiran asing di sini ada is dan ada isasi. Akhiran is memiliki makna bersangkutan dengan akhiran is merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Akhiran isasi menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Contoh, dalam bahasa Belanda itu yang namanya naturalisasi itu dalam bahasa Belanda naturalisatie. Sedangkan dalam bahasa Inggris naturalisation. Bahasa Indonesianya naturalisasi. Gitu. Ini apa? Akhiran asingnya yaitu ada isasi. Kata dasarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu ada natural dikasih akhiran isasi, jadi naturalisasi. Tuh. Jadi ada 5 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu menggunakan kalimat efektif, menggunakan huruf kapital, tanda koma, tanda titik, kemudian menggunakan yang namanya imbuhan asing. Selanjutnya yang terakhir, rangkuman teks laporan hasil observasi. Rangkuman itu sama halnya dengan membuat sebuah ringkasan.
Di sini ada 4 hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian akan merangkum sebuah teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mencatat teks yang akan dirangkum dengan teliti atau menyimak sebuah teks yang akan dirangkum dengan teliti atau membacanya. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok gagasan yang menjadi inti teks. Catat inti-intinya. Yang ketiga, merangkaikan kembali inti teks tersebut dengan kalimat sendiri secara ringkas berdasarkan pokok-pokok gagasan yang telah dicatat. Jadi dirangkaikan atau diuraikan. Dari beberapa gagasan pokok itu diringkas menjadi satu ringkasan atau disatukan. Dan yang terakhir, menyunting rangkuman baik dari segi isi maupun bahasa. Menyunting itu sama halnya dengan memperbaiki, ya. Memperbaiki sebuah rangkuman yang sudah kita tulis, baik itu dari isinya ataupun dari bahasa yang kita gunakannya. Selanjutnya, menyusun atau membuat atau menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Di sini ada 4 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi. Yang kedua, membuat kerangka teks hasil observasi. Untuk membuat kerangka, otomatis di sini kalian harus memperhatikan yang namanya struktur dari teks laporan hasil observasi, yaitu ada definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Yang ketiga, menyusun teks hasil observasi, dan yang terakhir, menyunting hasil teks observasi. Contoh dari teks laporan hasil observasi. Di sini menguraikan tentang tanaman, yaitu bunga anggrek. Di sini ada definisi umum, otomatis di sini menjelaskan bunga anggrek itu atau tanaman anggrek itu tanaman yang seperti apa. Kemudian di deskripsi bagian, di sini juga menjelaskan atau menguraikan anggrek itu memiliki ciri yang seperti apa dan ada di mana awal muasalnya. Kemudian ada definisi manfaat. Definisi manfaat ini menguraikan manfaat dari bunga anggrek. Itu manfaatnya untuk apa? Dan definisi penutup atau bagian penutup atau kesimpulan. Di sini menguraikan uraian dari yang sesudahnya, itu disimpulkan atau istilahnya ia membuat sebuah definisi penutup sama halnya dengan kesimpulan. Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh japri via WA. Untuk latihannya, kalian silahkan buka di GCR, kemudian nanti tugas di GCR tersebut kirim lewat GCR kembali dengan ketentuan. Ketik jawaban terlebih dahulu di Word, kemudian buat file, masuk ke GCR, temukan kolom tugas Anda. Yang ketiga, klik tambah atau buat. Keempat, klik file. Yang kelima, klik upload. Klik browse. Dan yang terakhir, klik file tugas yang dibuat dan klik serahkan. Kirim lewat GCR untuk tugasnya. Ibu tidak menerima lewat WA ataupun email. Cukup sekian dari Ibu. Insya Allah untuk pekan depan atau pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan Zoom. Mudah-mudahan bisa. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.